Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan channel Sikit Jawa Tarot. Untuk video kali ini saya membuat video tentang 7 hal yang tanpa kamu sadari itu justru akan menjatuhkanmu ataupun justru menghancurkan kamu tanpa kamu sadari. Ya, ini adalah sebuah video yang insya ini bisa membuat kamu ini termotivasi untuk menjadi kamu ini menjadi lebih baik. Karena apa? Kesuksesan, kegagalan, dua-duanya ini sama-sama mempunyai pola, ya, sama-sama mempunyai pola. Dan antara kesuksesan dan kegagalan itu tergantung bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Dan terkadang apa yang dihadapkan kepada kita, ataupun tentang kegagalan kita, ataupun sakitnya kita, ataupun sedihnya kita, terkadang kita ini lebih menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita ini selalu berpikir apa yang dihadapkan kepada kita, tentang tantangan yang dihadapkan kepada kita, masalah yang dihadapkan kepada kita itu timbul dari orang lain, akibat ulah orang lain. Tetapi ya, tanpa kita sadari, semua hal yang kita dapatkan, semua hal yang dihadapkan kepada kita, semua hal tentang masalah-masalah yang dihadapkan kepada kita, itu juga terkadang itu ulah dari kita sendiri tanpa kita sadari. Karena apa? Karena sesuatu hal yang tanpa kita sadari itu justru akan tidak bisa membuat kita ini menjadi lebih baik. Karena apa? Karena pentingnya introspeksi diri, melihat jauh ke dalam diri kita, apa yang salah dan apa yang kurang terhadap diri kita. Jika kita bisa mengetahui semua itu justru akan membuat kita ini insya Allah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena jika kita bisa melihat jauh ke dalam diri kita, tentang kekurangan kita, tentang kejelekan kita ini bisa mengontrol. Kita bisa mengontrol tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita ucapkan. Jika kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengontrol semua itu, dan insya Allah kesuksesan, keberuntungan insya Allah akan selalu datang kepada kita tanpa kita cari. Kegagalan dan kesuksesan, dua-duanya ini sama hal, mempunyai pola. Gagalan yang terkadang ulah kita sendiri dan kita justru menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Kesuksesan pasti banyak orang kesuksesan justru karena hasil diri kita sendiri, bukan hasil orang lain. Tapi terkadang ada juga yang berpikir kesuksesan ini berdasarkan bantuan dari orang lain. Nah, pentingnya untuk introspeksi diri agar kita ini tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Nah, ini selanjutnya ini adalah 7 hal yang justru tanpa kamu sadari sedikit demi sedikit akan menghancurkan. Yang tanpa kamu sadari, langsung saja ya. Untuk yang pertama, suka membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Meskipun membandingkan diri kita dengan orang lain itu bisa membuat kita termotivasi, menjadikan kita lebih bersemangat, tetapi itu justru jika terlalu itu justru akan membuat kita ini hancur dan jatuh. Karena apa? Karena kita sebagai manusia masing-masing sudah diberi kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi jika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain itu mempunyai sesuatu dan kita pun tidak mempunyai, kadang itu justru akan membuat hati dan pikiran kita itu tidak tenang, ya. Justru akan menimbulkan
banyak pikiran-pikiran ataupun perasaan-perasaan negatif. Ya. Maka dari itu, kita sebagai manusia itu sudah diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi janganlah kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, orang lain mempunyai kelebihan, kita tidak mempunyai sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi belum tentu juga apa yang kita miliki itu juga dimiliki oleh orang-orang itu. Nah, jadi kita sebagai manusia itu sudah diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Dan selanjutnya yang kedua ini terlalu baper, ya. Meskipun di setiap apapun yang kita lakukan kita menggunakan perasaan, itu baik, itu memang baik. Tetapi jika kita menggunakan perasaan yang terlalu berlebihan, itu justru tidak baik buat kita. Kenapa? Karena itu juga akan membuat kita ini selalu berprasangka negatif dan berprasangka buruk kepada orang lain. Contoh saja sebagai di komentar di sosmed, kamu melihat orang lain komen di sosmed dia, dan orang itu langsung dijawab, langsung dibalas komennya. Dan pada saat kamu komen di status dia, tetapi dia tidak membalas komentar kamu, jika kamu terlalu baper, kamu pasti langsung berpikir secara negatif tentang dirinya. Padahal kita tidak tahu kalau dia mungkin sedang sibuk ataupun sedang ada kegiatan, sehingga membuat dia ini tidak tahu bahwa kamu ini komen. Nah, itu yang tidak baik. Terlalu baper itu tidak baik, karena sesuatu yang keterlaluan ataupun sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Meskipun menggunakan perasaan di setiap apa yang kita lakukan itu memang baik, tapi jika terlalu itu justru tidak baik buat kita, karena justru akan membuat kita ini selalu berpikir negatif, berpikir buruk kepada orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita ini harus pintar-pintar membawa perasaan kita, mengontrol perasaan kita, mengontrol hati dan pikiran kita di setiap apapun yang kita lakukan, agar kita ini tidak terlalu berpikir buruk dan berpikir negatif tentang orang lain, karena kita pun tidak tahu apakah dia sibuk atau tidaknya, ya, tentang komen yang tidak dibalas itu. Ini hanya sedikit contoh tentang kamu komen tidak dibalas ataupun tentang orang lain yang langsung dibalas komennya, ya, karena kita tidak tahu bahwa kesibukan dia sehingga membuat dia ini tidak tahu bahwa kamu komen, ya. Jadi selalu kontrollah hati dan perasaanmu setiap apa yang kamu lakukan, ya, agar tidak terlalu over, karena sesuatu hal yang over ataupun terlalu itu justru tidak baik, ya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, ini tutur kata. Nah, terkadang kita ini suka tidak menyadari atas ucapan kita, atas apa yang kita katakan terhadap orang lain, itu menyinggung tidaknya perasaan orang yang kita ajak bicara ataupun orang yang kita katakan itu, ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengontrol perkataan kita terhadap orang lain agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena apa? Jika kita menyinggung perasaan orang lain dan itu justru tanpa kamu sadari, kita tidak tahu bahwa orang yang kita ajak ngobrol, yang ajak bicara itu marah atau dendam tidaknya kepada kita. Jika tanpa kamu sadari kamu berkata tidak baik, sehingga orang yang kamu ajak ngobrol, yang kamu ajak berkata itu marah ataupun dendam kepada kamu, itu justru membuat orang itu akan berbuat tidak baik kepada kita. Nah, itu yang sangat penting di dalam tutur kata. Jangan sampai kata-kata kita ini menyinggung ataupun membuat marah perasaan orang lain, ataupun malah justru kita ini tidak menyadari bahwa kata-kata kita telah menyinggung orang yang kita ajak ngobrol.
Karena apa? Efeknya itu tidak baik. Kita tidak tahu bahwa mungkin dia marah atau mendendam terhadap kita. Karena jika dia dendam atau marah terhadap kita, dia bisa melakukan suatu hal yang baik terhadap kita. Nah, itulah yang terkadang tidak kita sadari tentang ucapan ataupun kata-kata yang menyinggung orang lain. Karena orang lain yang sedang marah ataupun orang lain yang dendam kepada seseorang, itu justru akan berbuat suatu hal yang tidak baik dan nekat untuk menyalurkan rasa dendamnya itu. Ya, jadi kita ini harus pintar-pintar untuk menjaga kata-kata, menjaga lisan kita terhadap orang lain. Ya, terlebih kepada seseorang yang orangnya itu sensitif dengan kata-kata. Nah, kita harus bisa mengontrol kata-kata kita terhadap orang lain yang ajak kita ngobrol. Karena tidak semua orang itu yang kita ajak ngobrol itu orangnya ini terlalu perasaan ataupun biasa. Ya, jangan sampai kata-kata kita tanpa kita sadari menyinggung perasaan orang lain. Ya, karena itu efeknya sangat tidak baik. Oke, yang ketiga ya, dan selanjutnya untuk yang keempat. Untuk yang keempat ini, menuntut ataupun kurang mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Kurangnya rasa bersyukur, selalu mengeluh atas apa yang diberikan, atas apa yang dihadapkan kepada kita. Karena jika kita mengeluh, itu justru akan membuat perasaan dan hati kita ini akan selalu kacau dan tidak tenang. Karena apa? Kita sebagai manusia itu sudah diberikan rasa nikmat atau rasa syukur tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, hidup, nafas, kesehatan itu adalah juga sebagian dari rezeki yang kita miliki, rezeki yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus pintar-pintar untuk bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepada kita. Meski saat ini kamu dihadapkan dalam suatu masalah, dalam suatu tantangan, berarti Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada kita. Kita masih diberikan ujian untuk mencapai kesabaran, untuk menguji kesabaran kita. Karena apa? Pelangi itu tidak akan muncul jika tidak ada hujan. Hujan tidak akan turun jika tidak ada mendung. Ya, insya Allah atas tantangan yang dihadapkan kepada kamu itu di belakangnya pasti ada suatu nikmat, suatu kebahagiaan yang akan kamu terima. Karena suatu masalah, suatu tantangan yang dihadapkan itu adalah sebuah proses untuk menguji kesabaran kita. Ya, karena ujian, tantangan diberikan kepada orang itu tidak akan melebihi batas yang dimiliki oleh orang itu. Ya, jadi jangan sampai kamu ini mengeluh atas apa yang kamu dapatkan, atas apa yang kamu terima. Jangan sampai mengeluh. Jika kamu mengeluh, itu justru akan membuat semua yang dihadapkan kepada kamu itu akan hancur dan akan sia-sia. Justru akan membuat hati dan pikiran kamu itu kacau, dan kamu justru tidak akan menemukan jalan keluar, jalan terbaik atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Untuk yang kelima ini kurangnya rasa beradaptasi. Ya, jika kita kurang beradaptasi, kita tidak akan pernah bisa menerima tentang keadaan, tentang apapun yang kita terima. Jika kita tidak bisa menerima situasi, menerima kondisi, itu justru akan membuat kita ini akan semakin selalu berpikir emosi negatif, dan kita membuat kita itu tidak akan yakin dengan diri kita, dan justru akan membuat semangat kita ini turun. Maka sangat penting
kita itu untuk beradaptasi dengan sekitar, beradaptasi dengan apa yang dihadapkan kepada kita. Jika kita mampu beradaptasi atas apa yang dihadapkan kepada kita, atas apa yang diberikan kepada kita, itu justru akan membuat hati kamu tenang. Kamu akan selalu nyaman tentang apapun yang akan kamu lakukan, apapun langkah kamu, apapun yang kamu lakukan itu, insya Allah hati dan pikiran kamu itu tenang, dan kamu akan selalu nyaman. Jika kamu tidak bisa beradaptasi atas apa yang dihadapkan kepada kamu, atas apa yang diberikan kepada kamu, itu justru akan membuat apapun yang kamu lakukan dalam hati dan pikiran kamu itu akan selalu tidak tenang. Justru kamu itu tidak akan yakin dengan diri kamu sendiri, karena itu kurangnya kamu beradaptasi, kurangnya kamu menerima atas apa yang diberikan kepada kamu, atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Dan selanjutnya yang keenam, keegoisan. Ya, terkadang kita tidak bisa menerima atas apa yang dihadapkan kepada kita. Ya, karena tanpa kita sadari, kita ini bisa dibilang egois, karena egois itu tidak bisa ditebak. Ya, terkadang kita sendiri pun tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang dinamakan egois. Contoh kecil ya, kita ingin keluar. Nah, kita mengajak kawan kita ini keluar ataupun jalan-jalan, tetapi teman kita ini tidak mau. Nah, kita ini tetap memaksa dia agar dia ini mau jalan-jalan ataupun pergi dengan kita, tetapi teman kita ini tetap tidak mau. Nah, selanjutnya kamu justru marah terhadap dia. Padahal kita kan tidak tahu bahwa apakah teman kita ini lagi sibuk, ataupun sebenarnya dia ini sudah mempunyai acara, ataupun sebenarnya dia ini sudah mempunyai janji dengan temannya yang lain. Nah, itulah pentingnya untuk mengontrol keegoisan kita. Ya, jika kita tidak bisa mengontrol keegoisan, itu justru akan memperrumit semuanya. Kita akan selalu berpikir negatif terhadap orang lain, terhadap teman kita sendiri, dan efeknya pasti tidak baik. Ya, itu hanya contoh kecil. Teman kita ajak keluar, dia tidak mau, dan kita langsung marah terhadap dia. Padahal kita pun tidak tahu sebenarnya apakah dia benar-benar sibuk, ataupun sebenarnya dia itu sudah mempunyai janji dengan temannya yang lain. Nah, pentingnya untuk mengontrol keegoisan sangat penting. Ya, karena keegoisan terkadang itu justru akan membuat semuanya ini berantakan. Seperti contoh tadi yang saya beri contoh, jika kamu tetap egois, itu justru akan membuat persahabatan kamu dengan teman kamu itu hancur atau retak. Jika kamu tidak bisa mengontrol keegoisan kamu, ya. Dan sekarang ketujuh, amarah. Menyelesaikan setiap apa yang ditantangan kepada kita, menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Jika kita menggunakan amarah, itu justru akan membuat semuanya ini berantakan. Karena apa? Jika kita mengerjakan sesuatu, jika kita melakukan sesuatu dengan amarah, dengan emosi, kita ini tidak bisa berpikir positif, kita tidak bisa berpikir baik. Karena apa? Apa yang di pikiran kita ini langsung kita lakukan jika kita posisi marah ini. Karena jika kamu dikendalikan amarah dan emosi, itu justru bukan hati kamu yang berkata, pikiran kamu. Karena pikiran ini selalu berdampingan dengan pikiran yang negatif ataupun pikiran yang buruk. Maka pentingnya untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol amarah di setiap apa yang kita lakukan, itu sangat penting.
Meskipun kamu dihadapkan dalam satu masalah, kamu harus tetap bisa mengontrol emosi kamu, agar kamu ini bisa berpikir jernih, dan bukan pikiran kamu yang berkata, cuma hati kamu. Jika kamu bisa mengontrol emosi kamu, mengontrol amarah kamu di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu. Meski kita memang pasti banyak orang yang tidak bisa mengontrol emosi dan pikiran kita. Ya, ya. Inilah 7 hal yang tanpa kita sadari ini justru merusak diri kita sendiri. Yang terkadang kita hanya menyalahkan orang lain atas apa yang dihadapkan kepada kita, karena tanpa kita sadari ada beberapa hal seperti yang saya katakan tadi, itu justru akibat ulah kita sendiri yang membuat kita jatuh, yang membuat kita hancur perlahan tanpa kita sadari. Nah, semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu ya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share video ini ya, ataupun membagikan video ini ke teman-teman kamu. Oke, jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.